balik lagi dengan aku Rachel. Di video kali ini aku bakal bawa teman-teman untuk jalan-jalan sebagai turis di Kuala Lumpur. Ini pertama kali aku jalan-jalan di Kuala Lumpur selama aku tinggal di Malaysia. Karena selama pandemi aku gak sempat buat jalan-jalan karena emang gak bisa. Kali ini aku ke KL naik pesawat. Aku milih untuk pesawat yang pagi banget. Jadi jam 5 itu aku udah bangun, jam 6 aku udah di bandara. Karena pesawat aku itu jam 7 kurang, jadi aku udah harus standby dari jam 6 di bandara. Sambil nunggu pesawatnya, aku mau istirahat dulu di Rest and Go. Enak banget kan tiduran sambil dipijet kayak gitu. Aku sampai bandara tuh waktu bandaranya tuh masih sepi banget. Tapi waktu aku bangun dari Rest and Go ini, bandaranya udah rame dan aku kayak malu banget. Keuntungan kalau kita ngambil pesawat pagi adalah kita bisa menikmati sunrise di bandara dan juga di pesawat nantinya. Jadi view-nya itu bakal bagus dari jendela pesawatnya. Finally sampai juga di KLIA 2. Aku udah lama banget gak kesini. Terakhir KLIA 2 itu waktu aku berangkat dari Padang ke KL 2 tahun yang lalu, waktu aku pertama kali sampai di Malaysia untuk bekerja. Dan sekarang pertama kali aku datang lagi ke Malaysia untuk traveling sebagai pelancong. Terakhir kali aku melancong di KL itu di tahun 2017 dan sekarang udah 2022 dan itu udah 5 tahun yang lalu. Lama banget ya Wak ya. Dari KLIA 2 ke KL Sentral itu ada perjalanan selama 1 jam dan aku naik bus ke KL Sentral. Busnya ada kok di sini di paling bawah. Kalian bisa lurus aja ke pojok sana, terus ntar ada counter busnya gitu untuk beli tiket busnya. Murah banget, cuma 10 ringgit aja. Busnya ada setiap jam, bisa dibeli on the spot kayak gitu atau bisa dibeli secara online gitu. Kalau kamu mau beli tiket busnya online itu juga bisa pakai EasyBook atau Redbus. Jadi kamu tinggal datang ke counter buat ngeprint tiketnya gitu. Hari ini aku keliling KL, bakal ditemenin sama teman aku namanya Santi. Dan Santi udah ngasih tahu aku untuk naik bus percuma. Ini busnya gratis dari KL Sentral, langsung turun di kondonya Santi. Sambil ngeliat ke kiri kanan aku, dimana view di KL itu udah jauh berbeda sama terakhir kali aku ke KL. Aku bisa melepas rindu dan setelah 2 tahun aku di sini akhirnya aku bisa ngeliat Twin Tower langsung. Terakhir kali aku ngeliat Twin Tower itu 2017. Terakhir foto di Twin Tower itu 2015. Udah lama banget ya. Tempat yang pertama kali aku tuju setelah aku ketemu sama Santi adalah nasi kapau Minang. Ini adalah makanan Minang yang cuma ada di Kuala Lumpur. Jadi di Penang aku gak nemuin nasi kapau, atau mungkin aku gak tahu ya. Kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar di mana nasi kapau yang enak di Penang. Karena aku cuma nemuin di Kuala Lumpur. Dan aku memang niat kesini mau makan gulai tunjangnya sama usus tambunsunya. Ini tuh enak banget, walaupun gak seenak nasi kapau Unilis yang ada di Pasar Ateh Bukit Tinggi. Setelah makan nasi kapau, kita lanjut ke Masjid Jame, jalan-jalan di pinggir-pinggir River of Life ini. Jadi Masjid Jame ini kalau malam tuh ada lampu-lampunya gitu dan ada asap-asapnya gitu. Jadi kayak masjid di atas awan gitu sensasinya. Tapi karena aku datangnya siang, jadi aku nggak ngeliat lampu-lampunya, tapi nggak apa-apa. Masjid Jame ini juga dekat sama Dataran Merdeka. Jadi kalau kalian mau ke Masjid Jame, kalian bisa sekalian setelah itu langsung ke Dataran Merdeka. Di pinggir-pinggir sini ada lukis-lukisan juga di bangunan-bangunannya, dan ini tuh estetik banget. Kalau kata Santi sih sore-sore orang suka duduk di sini nongkrong kayak buat santai-santai, bahkan kadang ada yang jamming juga, ada live music juga, rame gitu. Tapi karena aku datang waktu musim hujan ya, aku datang di sini Desember 2021, jadi memang sepi ya dan juga hujan.
Tadinya sih habis dari Masjid Jame kita mau pergi ke Dataran Merdeka, padahal ini udah deket banget, tapi hujannya lebat banget. Jadi kita nggak bisa ke Dataran Merdeka. Jadi kita mutusin untuk pergi ke tujuan yang ada indoornya, yaitu apalagi kalau bukan mall ya di Kuala Lumpur. Terus kita cus ke pavilion. Jadi ornamen dan hiasan yang ada di pavilion itu lagi Christmas edition gitu. Dan itu lucu banget, kalau malam lampunya tuh bakal bagus juga. Kita kesini buat neduh aja sampai hujannya tuduh. Terus kita keliling-keliling di dalam. Walaupun kita tidak sanggup ya pemirsa untuk beli brand-brand besar ini. Kan terus udah kita foto-foto deh. Next destination adalah Suria KLCC. Kita makan di sini sambil nunggu Twin Tower-nya udah gelap dan lampunya udah hidup. Jadi kita menikmati malam kita di sekitar KLCC dan nanti kita juga bakal ke Saloma Bridge. Twin Tower ini masuknya gratis ya guys, jadi kalian gak ada dipungut biaya tiket apapun. Dan di Twin Tower ini tuh banyak banget pedagang yang jualin fish eye gitu buat ditawarin ke turis-turis yang mau foto sama Twin Tower biar kayak kelihatan semuanya gitu. Tapi sekarang handphone udah pada canggih ya, dengan wide-nya iPhone itu sebenarnya bisa juga sih buat foto di Twin Tower, jadi nggak harus pakai fish eye ya guys. Ini nih yang namanya Saloma Bridge. Saloma Bridge ini dia baru dibuka 2021 kemarin. Dia bentukannya kayak ular gitu, dan kalau malam ada bendera Malaysianya. Dia tuh panjang gitu, kayak jalan penyeberangan sebenarnya yang dihias kayak ular gitu. Dan spot yang bagus buat foto di Saloma Bridge itu adalah di sisi sebelahnya lagi. Kalau foto di sisi yang biru ini, kita bisa foto dengan the whole benderanya gitu. Tapi kalau di sisi satunya lagi, kita bisa foto dengan Saloma Bridge-nya, plus nanti juga bakal kelihatan Twin Tower-nya. Jadi lebih ikonik Malaysia gitu. Di dalam Saloma Bridge ini juga ada lampu-lampu gitu, dan lampunya bakal ganti gitu setiap beberapa detik gitu. Terus kita kayak lewat di terowongan gitu. Dan di sini banyak pengunjung-pengunjung yang sekedar menikmati suasana malam. Nah ini nih yang aku bilang, dari sisi sini bisa kelihatan Twin Tower-nya, dan spot fotonya itu bagus banget di sini. Kalau ntar pandemi udah kelar dan turis udah boleh berdatangan, ini pasti bakal rame sih, fix banget. Karena kita jalan-jalan itu weekend dan kita nggak ada transportasi pribadi, jadi naik Grab ke kondonya Santi itu 70 ringgit, gila nggak lu? Makanya kita mutusin buat nyewa hotel aja, better. Kita beli baju aja buat semalam, tidur di hotel, ganti baju, bersih-bersih, terus kita istirahat. Hari ini day 2 aku hari ini mau pergi ke Shah Alam, ke rumahnya tante aku yang tinggal di Shah Alam. Aku ke Shah Alamnya naik kereta, dan itu aku berangkat dari jam 10, aku sampai jam setengah 2, ya ampun capek banget. Aku rasa KL Shah Alam itu sama kayak Jakarta Pusat ke Bekasi, gila jauh banget sumpah. Sampai rumah tanteku, aku istirahat, terus ngobrol, makan. Aku juga sempat ke kedainya tanteku. Aku balik lagi ke Kuala Lumpur karena aku udah ada janji sama Santi mau keluar malam sama dia. Rencananya kita mau skydining, tapi ternyata skydining itu harus di booking dulu. Tapi kita nggak booking hari itu, makanya kita mutusin buat pergi ke night market aja, yaitu Alor Setar Night Market. Alor Setar Night Market ini tuh
nuansanya kayak Chinese night market gitu ya. Cuma ada kok makanan halal, ada gorengan gitu, ada makanan Malaysia, ada makanan Thailand, ada makanan Indo juga. Kalau yang enak sih di sini aku rekomendasiin itu kayak seafood gitu sih. Waktu itu memang aku juga makan seafood sama Santi. Kita mesen cumi sama ikan kakap untuk berdua. Itu ada paketnya gitu, makan berdua atau berlima atau berapa orang gitu. Jadi nanti direkomendasiin sama dia mau yang mana. Dan juga ada size piringnya gitu, S, M, atau L. Siap. Udah makan. Ini hari terakhir aku di KL. Aku cuma jalan-jalan pagi aja. Aku pergi ke Taman Perdana Botani. Ini tuh bener-bener asri banget, kayak di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ada taman yang asri hijau kayak gini, dan ada bangunan arsitektur yang kuning-kuning kayak gini. Ini tuh kayak signaturenya Taman Perdana Botani. Sebenarnya banyak banget tourist attraction di Taman Perdana Botani ini, tapi aku sama Santi cuma sempat mampir ke beberapa aja. In Kuala Lumpur, waktunya aku balik ke Penang karena aku harus kerja besok. So, this is the end of my trip. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye!